kembali bersama kami dalam live dialog Selamat Pagi Bengkulu bersama saya Meli Dasari dan narasumber spesial kita pada pagi hari ini sudah hadir ya. Sudah ada di sini Bang Teddy Cahyono SPD selaku Ketua KPID Provinsi Bengkulu. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Gimana nih kabar hari ini, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, perjalanan ke studio tentunya tadi lancar ya. Alhamdulillah. Puasa ya Bang ya? Alhamdulillah puasa. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa dan kami juga mengucapkan selamat nih kepada 7 anggota komisioner ya yang baru diberikan amanah gitu ya, dan juga selamat kepada Bang Teddy ini yang sudah diberikan amanah luar biasa menjadi seorang ketua KPID Provinsi Bengkulu nih. Nah, mungkin sebelum kita banyak membahas terkait dengan mengawal penyiaran lokal yang sehat dan berkualitas nih Bang. Ini Maya mau tanya dulu nih. Apa gitu Bang yang mendasari niat Abang sehingga tertarik gitu untuk menjadi seorang ketua komisioner KPID Provinsi Bengkulu nih Bang? Iya, saya itu sama dengan Mbak Maya, sama-sama berlatar belakang dari media. Saya sejak 2013 jadi wartawan gitu. Kami melihat bahwa media itu punya peran strategis tidak hanya sebagai penyampai informasi, tapi juga punya peran untuk pembentukan karakter, pembentukan opini publik. Maka media atau lembaga penyiaran itu perlu diawasi. Gitu. Baik Bang. Nah ini menurut dari KPID sendiri penyiaran yang sehat dan berkualitas ini seperti apa nih Bang definisinya? Ya, KPID itu kan tugasnya memang memastikan agar lembaga penyiaran itu menyiarkan isi siaran yang sehat gitu. Sehatnya seperti apa? Ada 4 fungsi dari lembaga penyiaran. Yang pertama, memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol atau perekat sosial. Gitu. Nah, penyiaran yang sehat dan berkualitas itu tidak hanya bicara soal gambar yang jernih, tidak hanya soal suara yang bersih, tapi juga pesan-pesan moral apa yang disampaikan agar bisa dinikmati oleh pemirsa gitu. Kalau dulu kita sering dengar istilah tontonan adalah tuntunan. Ya. Jadi isi siaran itu bisa jadi tuntunan, bisa jadi contoh bagi masyarakat sehingga membentuk karakter atau nilai-nilai masyarakat itu gitu, Mbak. Baik, nah ini sejauh ini seperti apa nih Bang? Abang melihat kondisi dari dunia penyiaran di Bengkulu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya nih Bang, hingga sekarang udah 2026 gitu. Ya, secara teknis kualitas isi siaran lembaga penyiaran di Bengkulu itu sudah sangat bagus. Tapi secara kualitas kita cukup sedih juga karena banyak lembaga penyiaran, khususnya radio ya, itu yang berguguran Mbak. Kenapa tuh Bang? Berguguran karena sekarang ini kan muncul media-media baru, media sosial kah itu, platform-platform digital kah itu gitu, yang membuat lembaga penyiaran itu harus lebih adaptif supaya bisa bersaing gitu lah. Dan banyak lembaga penyiaran yang kurang bisa bersaing dan akhirnya gugur gitu. Baik, nah ini kita kembali ke pertanyaan yang sebelumnya Bang. Kira-kira indikator nih Bang dari penyiaran siaran yang berkualitas, yang sehat nih seperti apa nih Bang? Selain dari yang sudah disebutkan tadi kan bukan hanya memberikan gambar yang jernih gitu ya, ataupun tampilan yang bagus, tapi juga kontennya seperti apa gitu. Kira-kira indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran agar menjadi memang betul-betul lembaga penyiaran yang menyediakan program siaran yang berkualitas dan sehat gitu Bang. Iya, lembaga penyiaran ini kan seperti saya bilang tadi, dia punya peran untuk menjadi perekat sosial masyarakat. Artinya lembaga penyiaran jangan sampai menampilkan konten-konten yang bisa merusak memberikan perpecahan gitu. Menampilkan konflik-konflik yang berpeluang untuk memberikan konflik-konflik sara gitu kan. Tidak bersifat provokator. Tidak bersifat provokatif. Kemudian juga konten-kontennya harus ramah anak, ramah remaja seperti itu. Baik, nah ini sejauh ini nih Bang, kita kan di era digitalisasi ya, apa-apa serba modern gitu, apalagi sosmed dan lain-lain. Nah ini seberapa besar nih Bang pengaruh dari gempuran konten digital, baik itu medsos ataupun streaming terhadap kualitas siaran televisi lokal saat ini? Sangat berpengaruh, sangat signifikan berpengaruh. Kalau dulu kita sering dengar istilah citizen journalism gitu kan. Sekarang ada istilah netizen journalism itu. Jadi netizen itu merasa sudah bisa jadi jurnalis gitu. Padahal untuk jadi jurnalis itu tidak semudah itu gitu loh. Jadi jurnalis itu ada etika-etika jurnalistik, apa yang disiarkan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik gitu. Di media sosial itu kan orang rekam tayang gitu kan, nokat istilahnya kan. Padahal di lembaga penyiaran itu ada proses gitulah. Kita memperoleh informasi, pengambilan data, kemudian ada proses drafting, ada proses editing, baru kemudian dipublish gitu loh.
Artinya ada proses kurasi di situ. Kurasi. Sehingga tayangan atau isi siarannya itu lebih valid gitu. Ketimbang dengan yang media sosial tadi gitu. Ya, memang ini di tengah apa namanya digitalisasi nih ya Bang, kadang bisa dikatakan pisau bermata dua, belati bermata dua gitu ya Bang. Dari citizen journalism, kini netizen journalism gitu yang merasa siapapun mampu menjadi wartawan, padahal jurnalis itu punya kode etik tersendiri gitu ya, harus kita pahami, bukan serta-merta ibaratnya sebuah informasi itu langsung bisa disebarkan gitu ya tanpa ada penyaringan atau kurasi tadi. Nah ini kira-kira Bang tantangan terbesar nih Bang, KPID dalam mengawal konten siaran di tengah kebebasan informasi saat ini nih Bang. Nah, kalau tadi kita bicara soal tantangan lembaga penyiaran ya, lembaga penyiaran itu harus adaptif gitu, karena ada konten-konten digital. KPID juga demikian, dia harus lebih mampu beradaptasi gitu. Sayangnya di KPID itu punya keterbatasan wewenang gitu. KPID itu hanya mengawasi lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi seperti contohnya radio dan televisi gitu. Sementara konten-konten digital itu di luar pengawasan dari KPID. Tapi kita terus berkolaborasi dengan Kementerian Komdigi gitu dan Dinas Kominfo kalau untuk tingkat lokal untuk pengawasan konten-konten digital. Kemudian kita juga aktif melakukan literasi-literasi ke sekolah-sekolah kayak itu, ke kampus-kampus, ke masyarakat, ke komunitas, supaya bisa kembali nonton televisi gitu. Karena itu tadi ya, konten yang ditampilkan di televisi, konten yang ditampilkan di lembaga penyiaran itu lebih valid ketimbang konten yang ditampilkan di media sosial gitu. Yang cenderung kadang disinformatif, kadang bahkan hoax gitu kan. Kadang di-cut videonya gitu. Betul. Provokatif tadi. Nah kira-kira Bang untuk KPID sendiri dalam mencapai gitu keberhasilan untuk kualitas siaran itu diawasi dengan baik dan benar gitu Bang. Kira-kira program kerjanya gimana nih Bang untuk KPID sendiri? Saat ini kami fokus melakukan literasi media. Literasi media. Ada program kami sedang bikin KPID Goes to School gitu. Jadi nanti karena ini kan kami baru dilantik kan. Nanti pasca Ramadan ini kami akan keliling ke sekolah-sekolah untuk melakukan literasi media agar pelajar-pelajar kita itu tadi tidak mudah terpapar hoax, bisa memilih dan memilah informasi yang benar, bisa memilih informasi yang valid seperti itu. Baik Bang. Nah untuk temuan pelanggaran mungkin Bang yang paling dominan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir mungkin kira-kira apa nih Bang? Dalam waktu 6 bulan ini di lembaga penyiaran itu wajib mematuhi P3SPS. P3SPS apa nih Bang? Pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran. Jadi di P3SPS itu ada kewajiban lembaga penyiaran untuk menayangkan minimal 10% konten lokal dari total durasi jam tayang. Nah, banyak lembaga-lembaga penyiaran yang dari TV nasional gitu ya, yang ada di Bengkulu, itu masih banyak yang belum mematuhi ini. Itu temuan-temuan kita. Nah, sementara kalau untuk TV-TV lokal seperti RBTV sejauh ini ya sudah cukup bagus. Tapi kami tetap menghimbau agar RPTV ini, utamanya dalam berita-berita kriminal, memperhatikan narasi-narasi supaya tidak victim blaming seperti itu, supaya tidak tetap menampilkan informasi-informasi yang sehat. Baik. Nah ini kita bicara terkait P3SPS tadi nih Bang ya. Kira-kira untuk di bulan Ramadan ini Bang ada nggak nih Bang pedoman khusus gitu yang harus diikuti oleh seluruh lembaga penyiaran? Ada. KPI Pusat itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang Ramadan. Ada banyak poin, cuman yang utamanya misalnya lembaga penyiaran itu menjaga kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Tentunya tidak menampilkan gambar-gambar makanan secara detail seperti itu. Kemudian host yang tampil itu memperhatikan kepatutan dalam berbusana. Pembicaraan-pembicaraan dalam talk show itu juga dipilih tidak mengandung konten-konten mistis, tidak mengandung konten-konten sensual. Yang tidak kalah penting juga, lembaga penyiaran diimbau untuk memperbanyak konten-konten religius. Konten-konten religius. Konten dakwah. Tapi catatannya, pendakwah atau dai-daiyah yang dipilih itu diseleksi berdasarkan kompetensi gitu loh. Jangan menampilkan dai-daiyah yang
dari organisasi terlarang itu kan ada MUI mengeluarkan organisasi terlarang. Nah, ada yang paling penting juga, Mbak. Konten Gimana, yang Bang? paling ditunggu di Ramadan ini tahu nggak? Apa nih, Bang? Siaran azan. Siaran azan. Jadi di siaran azan itu diimbau agar tidak ada muatan-muatan politis, Mbak. Tidak ada muatan-muatan untuk kepentingan kelompok tertentu dan pribadi tertentu. Baik, nah kira-kira nih Bang, setelah ini kan sudah ada pedoman khususnya di bulan Ramadan gitu. Ketika salah satu atau ada gitu lembaga penyiaran yang melanggar gitu, apa nih Bang kira-kira sanksi yang akan diberikan nih Bang terhadap lembaga penyiaran tersebut? Iya, jadi di KPID itu tahapan-tahapan untuk melakukan sanksi itu ada beberapa tahapan. Pertama mengirimkan surat cinta pertama, surat teguran secara tertulis. Surat cinta kedua, surat cinta ketiga. Nah, apabila teguran ini tidak digubris oleh lembaga penyiaran, maka KPID berwenang untuk menghentikan program siar. Itu sanksi yang paling tegas dari KPID, penghentian program. Itu satu program yang melanggar saja atau gimana dong? Satu program yang melanggar saja. Baik, sejauh ini Bang, untuk ini kita sudah memasuki 7 Ramadan ya Bang ya. Sejauh ini untuk di Provinsi Bengkulu kira-kira sudah adakah yang berpotensi melanggar ataukah aman-aman aja Bang setiap lembaga penyiaran? Sejauh ini Alhamdulillah masih aman-aman saja. Kami juga mengapresiasi RBTV juga rutin menampilkan konten-konten dakwah gitu kan, dan sesuai lah dengan apa yang kami himbau sebelumnya gitu. Baik, kita kembali terkait dengan P3SPS tadi nih Bang. Ini seperti apa nih Bang langkah yang diambil oleh KPID agar P3SPS ini dapat berjalan secara efektif gitu Bang? Ya, di KPID itu kan ada tim pemantau namanya. Tim pemantau ini tugasnya melakukan monitoring secara 24 jam dalam sehari. Jadi kerjanya itu Mbak, nontonin televisi aja gitu, tugas tim pemantau. Nah, apabila mereka menemukan pelanggaran, maka mereka akan segera memberikan rekomendasi-rekomendasi apa langkah-langkah yang harus diambil seperti itu. Seperti saya jelaskan tadi ya, ada sanksi-sanksi yang harus diambil. Nah, yang kedua, kami juga rutin melakukan sosialisasi P3SPS kepada lembaga penyiaran, juga kepada masyarakat, Mbak. Supaya masyarakat itu paham bahwa ada loh aturan-aturan yang membatasi atau yang menjadi regulasi dalam dunia penyiaran gitu loh. Jadi dunia penyiaran itu nggak sembarang siar saja sembarang gitu. siar saja. Baik, kalau untuk sosialisasi ini Bang biasanya dilakukan dalam skala waktu seperti apa nih Bang? Misalnya per triwulan kah atau bagaimana nih Bang? Kemudian di tempat-tempat seperti apa nih Bang? Kalau untuk masyarakat misalnya dilakukan di mana gitu Bang sosialisasinya supaya semua masyarakat itu mengetahui gitu? Sosialisasinya dilakukan secara rutin. Kalau tadi saya sudah ceritakan, kita bikin program namanya KPID Goes to School. Jadi kita nanti akan keliling ke sekolah-sekolah untuk melakukan literasi media. Juga kita akan bikin kerjasama dengan instansi-instansi pendidikan, misalnya dengan Dignas Pendidikan seperti itu kan. Apa yang misalnya dalam saat MOS, apa yang bisa KPID ambil peran di sana, misalnya ketika MOS kami melakukan sosialisasi, kemudian di lembaga-lembaga pendidikan tinggi juga, misalnya ketika ospek kami bisa dilibatkan dalam melakukan sosialisasi, termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti talkshow RBTV seperti ini. Kami mengucapkan terima kasih. Ini juga bentuk dari sosialisasi dan literasi itu tadi, Mbak. Baik, nah ini Bang sejauh ini nih Bang, kira-kira berdasarkan pantauan dari KPID Provinsi Bengkulu nih Bang, untuk antusiasme masyarakat menonton TV itu seperti apa nih Bang? Apakah sudah tergeser karena adanya media sosial tadi atau seperti apa nih Bang? Iya, sudah cukup bergeser ya. Tapi gini loh, televisi itu masih diminati sebenarnya. Tapi orang itu nonton isi siaran televisi gitu. Orang nggak nonton di TV, tapi nonton isi siaran. Misalnya nonton isi siaran itu di YouTube kah gitu kan. Sebenarnya masih cukup bagus ya. Siaran-siaran televisi. Dan kita terus mendorong agar orang terus nonton televisi, karena itu tadi ya, informasi yang ditampilkan di televisi itu lebih valid ketimbang di platform-platform digital gitu. Artinya juga televisi dalam menghadapi ini harus lebih adaptif juga, lebih meningkatkan kreativitasnya, lebih mengikuti apa yang menjadi selera dari masyarakat, seperti itu. Baik, kalau untuk kemampuan masyarakat dalam nyaring informasi sendiri seperti apa nih Bang? Misalnya memilah ini informasi yang hoax, ini informasi yang harus dipercaya gitu Bang. Untuk di Provinsi Bengkulu sendiri seperti apa nih sejauh ini?
Sudah cukup bagus, masyarakat sudah bisa mengidentifikasi ini informasi ini salah, informasi hoax. Tapi kita punya tantangan lain lah selain digital, misalnya sekarang ada AI gitu. AI. Ini juga jadi tantangan baru juga. Banyak orang yang bisa bikin film hanya dengan menggunakan AI sekarang kan. Kemudian bisa meniru wajah seseorang, bisa meniru suara seseorang. Nah ini juga terus kita sosialisasikan supaya orang juga nggak mudah percaya gitu kan terhadap konten-konten yang dibuat menggunakan AI itu. Gitu. Kalau untuk di Bengkulu sendiri, apakah sudah pernah terjadi Bang hal seperti ini menggunakan AI gitu? Sejauh ini belum ada belum ya. Ada. Alhamdulillah belum ada, dan semoga masyarakat Bengkulu semakin cerdas lah ya, bisa membedakan oh ini AI, ini bukan gitu kan. Baik. Ya pemirsa, luar biasa menarik sekali obrolan kita pagi hari ini terkait dengan mengawal penyiaran lokal yang sehat dan berkualitas. Tentunya masih akan banyak hal menarik lainnya yang akan kita bahas pada segmen kali ini. Untuk itu jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Melaju dengan cepat, akselerasi mantap, lincah dan juga sigap, gesit dan pasti kuat untuk Indonesia. Kita berusaha terus maju, usaha melaju, terus maju, usaha melaju untuk Indonesia. Kita berusaha terus maju, usaha melaju, terus maju, usaha melaju. Terus maju, usaha melaju untuk Indonesia. Kita berusaha Tangguh, lincah, produktif. terus maju, usaha melaju. Terus maju, usaha melaju. Indonesia. Terus maju, usaha melaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Bengkulu yang saya cintai dan saya banggakan, mari bersama-sama kita wujudkan Bengkulu yang bersih, indah, rapi, dan nyaman bagi warganya. Salah satunya adalah ketika berbelanja di pasar, kami mengajak, mari berbelanja di dalam pasar. Berbelanja dalam pasar dipastikan lebih higienis, timbangannya juga tepat, dan juga insya Allah lebih bersih, aman, nyaman, tidak panas dan juga tidak hujan. Dan kota kita menjadi lebih indah, rapi, dan nyaman. Dan bagi saudaraku yang sekarang masih berada di luar pasar, saya mengajak, mari masuk ke dalam pasar. Kami sedang menata pasar sehingga para pedagang, para pembeli aman dan nyaman berbelanja ke dalam pasar. Mari sama-sama kita wujudkan Bengkulu yang bersih, indah, asri, rapi, dan nyaman bagi warganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, kamu ngapain di sini? Aku bingung mau sekolah di mana. Gak usah bingung. Itu apa? Ini sekolah paling top di Bengkulu. Ayo, aku tunjukin sama kamu. Tapi bentar, ada yang mau janjian sama aku. Yang kemarin ya? Iya, ada kelas aku SMP.
16 Farmasi ini? Gedungnya megah. Nah, itu dia salah satu alasan kami memilih SMKS 16 Farmasi. SMKS 16 Farmasi Bengkulu merupakan pelopor sekolah farmasi pertama di Provinsi Bengkulu yang telah melahirkan banyak lulusan berkualitas. Sekolah ini juga telah terakreditasi A sebagai bukti mutu pendidikan dan manajemen sekolah yang terpercaya. SMKS 16 Farmasi Bengkulu memiliki 2 jurusan unggulan, yaitu Farmasi Industri dan Farmasi Klinis Komunitas, serta didukung dengan gedung sekolah yang megah. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan AC, CCTV, serta proyektor, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan modern. Selain itu, para siswa dibimbing oleh guru-guru yang kompeten, berpengalaman, dan profesional di bidangnya. Tak hanya itu, SMKS 16 Farmasi juga menyediakan fasilitas yang lengkap, seperti Wi-Fi di setiap area sekolah, lift, gedung serbaguna, serta laboratorium yang modern, lengkap, dan nyaman. Masih mikir? Telat, gak zaman. Come on, friend. Kalian nggak dengar bunyi bel masuk ya? Ayo cepat masuk. Sekarang udah waktunya masuk ke kelas. Jangan lupa daftar ya. Jangan lupa daftar ya. Aku masuk dulu. Iya, Pak. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam live dialog Selamat Pagi Bengkulu. Tentunya masih dalam bahasan yang sama dan masih bersama narasumber yang sama, bersama Bang Teddy Cahyono SPD selaku Ketua KPID Provinsi Bengkulu. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu terkait mengawal penyiaran lokal yang sehat dan berkualitas. Kita lanjutkan kembali nih Bang, setelah tadi kita banyak membahas terkait dengan tugas peran dari KPID gitu ya. Jadi KPID ini pemirsa selain dari memberikan literasi media juga tadi menampung gitu aduan masyarakat. Nah ini seperti apa nih Bang, langkah-langkah yang diambil oleh KPID dalam menampung berbagai aduan masyarakat mungkin terkait dengan konten penyiaran ini Bang? Iya, jadi di KPID itu kan punya keterbatasan personil gitu. Karenanya kita membutuhkan peran serta dari masyarakat agar juga ikut mengawasi, Mbak. Jadi masyarakat yang menemukan konten-konten isi siaran yang dianggap melanggar bisa mengadukan secara langsung ke KPID gitu, bisa ke kantor, bisa bersurat. Tapi KPI pusat itu bikin aplikasi gitu, nama aplikasinya aplikasi Saran, gitu. Pengawas penyiaran Saran itu. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store dan masyarakat bisa mengadukan langsung apabila menemukan ada pelanggaran-pelanggaran isi siaran dari lembaga penyiaran gitu. Baik, sejauh ini adakah masyarakat yang sudah berani mengadukan, tapi kita positif ya Bang ya, bahwasannya lembaga penyiaran di Bengkulu ini belum ada dan jangan sampai ada yang melanggar gitu ya Bang ya, kode etik ataupun P3SPS ini tadi. Namun kalau misalkan suatu hari gitu masyarakat menemukan gitu adanya pelanggaran dalam konten yang disiarkan oleh lembaga penyiaran, bisa melalui aplikasi Saran tadi. Baik, nah ini terkait dengan ketegasan KPID nih Bang, terkait dengan mungkin konten-konten yang tidak ramah anak atau mengandung unsur SARA, ini seperti apa nih Bang? Ya, kita selalu berharap agar lembaga penyiaran itu menampilkan konten-konten yang ramah anak, ramah terhadap kelompok rentan juga gitu, dan punya perspektif gender gitu kan. Nah kalau bagi lembaga penyiaran yang tidak ramah anak, yang menampilkan konten-konten kekerasan, tentu saja KPID akan mengambil langkah tegas. Dengan cara apa? Dengan seperti yang saya sampaikan tadi, KPID akan memberikan teguran kepada lembaga penyiaran. Kemudian kalau bila teguran ini tidak digubris, maka itu tadi bisa penghentian program gitu, penghentian program dari lembaga penyiaran tersebut. Baik, nah ini terkait dengan strategi mungkin Bang dari KPID dalam mendorong gitu media ataupun televisi lokal untuk memberikan program-program itu yang bersifat edukatif dan berkualitas, ini seperti apa nih Bang? Ataukah ada seperti apa gitu Bang, langkah-langkah strateginya? Jadi kita terus berharap agar lembaga penyiaran itu bisa mematuhi regulasi Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS. KPID sendiri di tingkat pusat, KPI itu punya program namanya KPI Awards. KPI Awards. KPI Awards. KPI Awards itu
memberikan penghargaan kepada program yang berkualitas gitu. program-program berkualitas yang ditayangkan di lembaga penyiaran. Di tingkat daerah itu ada namanya KPID Award. KPID Award. Yang tujuannya untuk memberikan penghargaan atau apresiasi kepada lembaga penyiaran yang sudah memberikan konten-konten yang berkualitas itu tadi, Mbak. Baik. Nah ini Bang, terkait dengan media lokal yang tadi tentunya siarannya 10% gitu ya Bang, program itu harus mengandung nilai budaya. Nah kira-kira dari KPID sendiri gimana Bang, menjamin kemudian mendorong, memastikan gitu ya, setiap lembaga penyiaran khususnya TV lokal itu agar untuk nilai-nilai budaya itu bukan hanya sekedar jam tayang aja gitu ya Bang, tapi memang betul-betul memberikan nilai yang bernilai gitu Bang. Ini juga jadi permasalahan kita, Mbak. Jadi banyak lembaga penyiaran televisi itu yang menampilkan konten-konten lokal itu di jam hantu. Di jam hantu Jam maksudnya hantu gimana? itu jam 2 pagi, jam 3 pagi saat orang lain lagi tidur, saat penonton lagi tidur. Dan kontennya itu saja gitu loh, rerun gitu kan. Konten-konten rerun yang diulang-ulang itu saja gitu kan. Padahal kita berharap konten-konten lokal itu bisa ditayangkan di jam-jam prime time gitu istilahnya ya. Dan yang paling penting tadi seperti kata Mbak tadi bahwa konten itu tidak hanya sebagai pelengkap saja supaya tidak diberikan sanksi oleh Komisi Penyiaran, tapi juga bisa bermuatan lokal, bisa bermuatan kearifan lokal, menggunakan bahasa daerah, menggunakan budaya-budaya lokal, sehingga tujuannya timbul kebanggaan kita terhadap budaya-budaya lokal kita gitu loh. Sekarang kalau kita lihat kan banyak dari kita tuh yang nggak bangga terhadap budaya-budaya kita gitu. Banyak kita, contoh saya atau Mbak gitu, tidak bisa bahasa daerah, bahasa ibu kita gitu kan. Ini juga jadi perhatian kita supaya kita kembali untuk bangga terhadap budaya kita. Gitu. Baik, betul nih Bang ya. Jadi ada baiknya gitu ditayangkan jangan jam hantu seperti yang Bang sampaikan tadi. Di prime time. Siapa gitu yang akan menonton gitu. Sedangkan kita ingin memberikan nilai-nilai itu kepada pemirsa di rumah. Dan memang betul Bang, di era sekarang ini banyak gitu kita temukan bahwasannya apalagi anak muda nih ya, ketika ibaratnya untuk melestarikan semangat melestarikan nilai budaya itu kurang sih Bang, minim gitu. Apalagi menggunakan bahasa daerah gitu ya, katanya kolot gitu ya. Malu kadang gitu. Malu. Padahal itu sangat penting gitu karena merupakan aset gitu ya. Karena kekuatan dari suatu bangsa itu tidak hanya terletak pada nilai tanah dan wilayahnya, tapi juga kekayaan melalui bahasa, budaya dan lain-lain. Nah ini Bang terkait dengan literasi media tadi Bang. Ini langkah KPID dalam meningkatkan literasi media ini seperti apa nih Bang? Ya itu tadi seperti yang sudah saya ceritakan di awal bahwa KPID terus mendorong literasi media dengan melibatkan komunitas-komunitas termasuk juga kawan-kawan dari mahasiswa, komunitas-komunitas literasi. Kita aktif melakukan literasi media ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus supaya masyarakat bisa tercerahkan gitu. Supaya masyarakat bisa memilih dan memilah informasi mana yang benar, informasi yang salah. Baik, terkait dengan kolaborasi ataupun kerjasama nih Bang antara KPID Provinsi Bengkulu dengan KPID lain, daerah lain ataupun KPI pusat seperti apa nih Bang dalam melakukan gitu, menjalankan tugas-tugas dan fungsi dari KPID sendiri? Ya, KPI pusat itu setiap tahun ada namanya Rakornas, rapat koordinasi nasional yang mengundang seluruh KPID yang ada di provinsi setiap daerah. Nah, di dalam Rakornas ini ada pembahasan-pembahasan tentang isu-isu siaran isu-isu lembaga penyiaran sehingga lahir regulasi-regulasi dan kebijakan yang relevan terhadap kondisi kekinian, Mbak. Baik, nah ini terkait dengan langkah KPID dalam menangani isu hoaks di media lokal seperti apa nih Bang? Ya, alhamdulillah sejauh ini kan belum ada informasi kami temukan informasi hoaks di lembaga penyiaran lokal gitu ya, televisi baik maupun radio gitu. Cuma kalau memang ada, tentu saja kami akan memberikan sanksi gitu kepada lembaga
lembaga penyiaran tersebut, bisa sanksi penghentian program tadi, bisa juga dengan pencabutan izin. Pencabutan izin program. Iya. Baik. Nah tentunya setiap lembaga penyiaran itu harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di dalamnya gitu memang untuk dapat mengemas konten-konten atau program-program yang juga sehat dan berkualitas. Nah ini seperti apa juga nih Bang langkah strategis yang diambil oleh KPID untuk meningkatkan gitu Bang sumber daya manusia dari lembaga penyiaran itu sendiri supaya konten-konten yang dihasilkan memang betul-betul bernilai gitu, bukan hanya untuk mengisi jam tayang gitu, bukan hanya untuk apa tadi yang sekedar ada program lah yang penting gitu. Gimana nih Bang kira-kira? Iya, untuk peningkatan SDM kita ke depan akan rutin melakukan pelatihan-pelatihan jurnalistik, pelatihan-pelatihan broadcasting sehingga lahir SDM-SDM berkualitas di Provinsi Bengkulu, SDM-SDM jurnalis-jurnalis berkualitas di Provinsi Bengkulu, termasuk juga misalnya nanti boleh RBTP dengan KPID misalnya berkolaborasi melakukan pelatihan presenter misalnya seperti itu. Mbak yang jadi pematerinya seperti itu untuk anak-anak muda, untuk anak-anak sekolah yang berminat seperti itu. Baik, ini Bang kita berbicara terkait dengan peran spesifik dari KPID dalam mengembangkan industri kreatif lokal ini seperti apa nih Bang langkah-langkahnya? Industri kreatif maksudnya apa nih? Ya terkait dengan program-program tadi, perannya seperti apa nih Bang? Ya KPID terus melakukan pendampingan terhadap instansi-instansi kreatif yang ada di Provinsi Bengkulu yang berkaitan dengan penyiaran. Kita lakukan pendampingan supaya bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas, konten-konten yang tidak hanya gambarnya jernih tadi ya Mbak ya, tidak hanya suaranya jernih tadi, tapi juga ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan yang ditampilkan sehingga bisa dipetik pelajaran dari konten-konten tersebut. Baik, terkait dengan langkah nyata KPID nih Bang dalam mendukung televisi komunitas untuk tumbuh secara sehat dan berkualitas. KPID akan rutin melakukan monitoring, melakukan pemantauan terhadap kerja-kerja dari lembaga penyiaran. Seluruh isi siaran itu kita pantau, kita monitoring. Jika memang ada pelanggaran akan kita berikan peringatan, dan jika peringatannya tidak digubris akan kita berikan sanksi seperti itu. Yang jelas kita ke depan akan terus berkolaborasi baik itu dengan instansi-instansi terkait juga dengan lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Bengkulu supaya bisa menghasilkan konten-konten yang berkualitas dan sehat, Mbak. Baik. Nah ini kita kembali ke KPID ini tadi ada 7 ya Bang anggota komisionernya. Ini kira-kira untuk 7 orang ini sendiri tugas dan fungsinya apakah berbeda-beda Bang ataukah memang tentunya satu visi misi maksudnya itu adakah spesifikasi tugasnya atau seperti apa nih Bang? Ada. Jadi di KPID itu ada 7 orang, ada ketua, ada wakil ketua, ada 3 bidang. 3 bidang? Bidang PKSP yang tugasnya itu melakukan terkait perizinan biasanya. Kemudian ada bidang kelembagaan yang tugasnya itu menjalin hubungan antara KPID dengan lembaga-lembaga lain. Kemudian ada namanya bidang pemantauan isi siaran. Nah, bidang-bidang inilah yang menyusun kerja-kerja KPID ke depannya, misalnya melakukan literasi media itu, melakukan program dan melakukan program-program lainnya. Baik. Nah, terkait dengan kira-kira dampak dari program-program yang ditayangkan oleh televisi lokal dalam menayangkan nilai-nilai budaya ini tadi Bang. Kira-kira ada nggak sih Bang kontribusi ataupun pengaruh secara signifikan gitu terhadap pengembangan daerah itu sendiri, ada nggak nih Bang kira-kira? Sehingga ini dibuat menjadi salah satu indikator gitu, bahwasannya setiap lembaga itu harus memuat 10%-nya mengandung nilai-nilai budaya lokal gitu. Kira-kira apa nih Bang tujuan gitu, spesifik tujuannya dari hal ini sehingga dibuat menjadi salah satu dari aspek yang harus dipenuhi oleh lembaga penyiaran? Iya, tujuan dari 10% konten lokal itu kan adalah untuk membuat masyarakat kita kembali cinta kepada budaya kita gitu loh. Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak masyarakat yang mulai tidak cinta pada budaya, termasuk juga menumbuhkan nasionalisme kita. Baru-baru ini kan ada kejadian viral, Mbak. Ada salah satu penerima beasiswa LPDP yang sudah dikuliahkan di luar negeri oleh negara, tiba-tiba punya anak, dia bangga anaknya
tidak lagi WNI gitu lah. Jadi anaknya sudah berstatus WNA dan dia bangga gitu. Padahal dia disekolahkan oleh bangsa kita, oleh Indonesia gitu. Jauh-jauh ke luar negeri malah nasionalismenya yang hilang gitu. Terus bahkan hilang gitu Iya. ya. Baik. Nah ini Bang, sejauh ini Bang kesiapan lembaga penyiaran di daerah, khususnya KPID Provinsi Bengkulu nih Bang, dalam bertransisi ke era digital. Ini seperti apa nih Bang kesiapan? Jadi lembaga penyiaran itu punya program analog switch off gitu ya. Jadi sudah tidak lagi menggunakan analog gitu. Jadi sudah beralih ke digital dan sejauh ini alhamdulillah lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Bengkulu, RBTP, BETP itu sudah mengimplementasikan ini secara baik. Kenapa ini penting? Karena analog switch off ini membuat kualitas siaran kita menjadi lebih bagus gitu kan. Jadi gambarnya nggak lagi kayak dulu Mbak, banyak semutnya gitu kan. Sekarang kan sudah jernih, sudah bersih gambarnya gitu kan. Jadi masyarakat juga lebih nyaman untuk nonton di TV gitu. Baik. Nah ini terkait dengan peran KPID kembali dalam memantau dan mengevaluasi nih Bang. Ini gimana nih Bang? Mungkin masih bertanya-tanya gitu pemirsa di rumah gitu terkait dengan memastikan program-program yang kita siarkan itu tadi Bang. Ataukah ada misalnya per triwulan atau seperti apa? Selain dari tadi ada kalau nggak salah disebutkan bahwasannya memang tugasnya itu nonton televisi gitu seharian gitu. Iya. Seperti apa nih Bang? Iya. Jadi pemantauan itu 24 jam dalam sehari Mbak. Jadi ada tim pemantau kita itu ya tugasnya itu saja, nontonin televisi, melakukan rekap apakah ada pelanggaran atau tidak. Kalau memang ada pelanggaran ya bentuk sanksinya seperti apa gitu. Ya memang tugas dari KPD ya itu gitu, bukan secara berkala gitu, tapi pelaporannya ya jelas secara berkala gitu, secara bulanan gitu. Baik, dengan anggota yang terbatas Bang di KPID, seperti apa nih Bang? KPID memastikan bahwasannya seluruh peran dan tugas dan fungsi dari KPID ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya terpenuhi indikator-indikator keberhasilannya Bang. Iya, jadi karena keterbatasan personil di KPID itu jadi pengawasan yang perlu kita ingat bahwa fungsi pengawasan ini bukan semata-mata tugas KPID saja, tapi tanggung jawab kita bersama demi kebaikan kebaikan kita gitu loh. Jadi kami berharap masyarakat juga ikut berperan aktif melakukan pemantauan, ikut berperan aktif melakukan pengawasan, dan ikut berperan aktif melaporkan konten-konten siaran yang dianggap ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah seperti itu. Dengan cara tadi ya bisa melaporkan secara langsung ke KPID, bisa melaporkan melalui aplikasi saran. Kolaborasi dengan pemerintah daerah sejauh ini seperti apa nih Bang? Alhamdulillah pemerintah daerah cukup sinergis dengan KPID. KPID ini kan hidup dari hibah pemerintah daerah gitu ya. Dan alhamdulillah Pemprov Bengkulu itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan KPID dan kami mengapresiasi Gubernur Bengkulu baru-baru ini menandatangani SK hibah untuk KPID dan alhamdulillah NPHD-nya sudah kita tanda tangani. Itu untuk penganggaran. Yang kedua untuk program-program juga alhamdulillah instansi-instansi di Pemprov seperti Diknaskah itu, Kominfo itu juga sangat perlu diapresiasi oleh KPID karena kita selalu berjalan beriringan, banyak program kita juga yang dibantu oleh mereka gitu dan banyak program yang kita kerjakan secara bersama-sama seperti literasi media tadi gitu. Baik Bang, terkait dengan tadi kita membahas ada salah satu program dari KPID itu ada KPID Awards nih Bang. Nah ini seperti apa nih Bang? Kemudian mungkin lembaga penyiaran yang bisa mengikuti ajang itu ataukah ada kriteria tertentu atau misalnya memiliki berapa program lokal atau seperti apa nih Bang? Ya sayangnya gini Mbak, kami kan baru dilantik 12 Februari lalu, jadi kami menjalankan program-program kerja yang disusun oleh komisioner yang lama. Melanjutkan. Dan di tahun ini kawan-kawan di komisioner yang lama itu tidak membuat program KPID Awards untuk di Bengkulu gitu loh, karena keterbatasan anggaran. Nah ke depan tentu saja ini penting untuk kembali kita laksanakan, baik itu menggunakan anggaran yang ada maupun tanpa anggaran ke depannya gitu. Dan ini kenapa ini penting?
ini sebagai bentuk apresiasi kita terhadap media-media atau lembaga penyiaran yang sudah menampilkan tayangan-tayangan yang berkualitas dan sehat itu gitu loh. Jadi ke depan kami memastikan akan melakukan program ini entah itu di tahun depan atau di akhir tahun ini gitu. Baik, tentunya ini juga dapat meningkatkan daya saing dari setiap media lokal gitu ya, semakin meningkatkan kualitasnya karena yang berkualitas ada apresiasi tersendiri dari KPID tentunya. Baik Bang, untuk kepengurusan KPID sendiri berapa lama nih Bang? Sampai periode 3 tahun. 3 tahun. Nah, kira-kira 2029. Nah, kira-kira nih Bang, apa program unggulan yang mungkin sudah dicanangkan atau yang sudah direncanakan gitu Bang terkait dengan selama masa periode 2000 hingga 3 tahun 2029 ya Bang tadi ya? Iya. Kira-kira apa nih Bang, goals yang ingin dicapai gitu KPID Provinsi Bengkulu atau gebrakan lah bahasanya gitu Bang? Itu tadi Mbak, di tahun ke depan kami ingin KPID Award ini kembali bisa dilaksanakan. Ini sudah tahun kedua atau tahun ketiga KPID Award tidak dilaksanakan. Karena ini penting, karena itu tadi ya sebagai bentuk apresiasi KPID terhadap lembaga-lembaga penyiaran yang sudah menampilkan isi siaran yang berkualitas dan sehat. Kemudian yang tidak kalah penting juga literasi media itu gitu loh. Ini juga jadi program unggulan KPID. Kenapa? Karena dampak dari digital, banyak masyarakat kita yang cenderung gampang terpapar hoax, gampang terpapar informasi yang disinformatif gitu kan. Makanya ke depan kita akan terus melakukan program literasi digital dengan program KPID Goes to School, KPID Goes to Campus seperti itu. Baik. Nah ini Bang, komitmen utama KPID nih Bang untuk memastikan siaran sehat tetap hadir di ruang keluarga, tentunya khususnya warga masyarakat Provinsi Bengkulu seperti apa nih Bang? Ya, kita terus melakukan pembinaan kepada lembaga-lembaga penyiaran supaya tetap berpedoman kepada P3 SPS. Karena ini adalah regulasi yang mengatur lembaga penyiaran. Kemudian selain melakukan pembinaan, kita juga melakukan literasi-literasi kepada masyarakat supaya mengerti apa itu P3 SPS gitu kan. Dan kita berharap konten-konten berkualitas terus tayang di ruang dengar dan ruang siar kita. Baik. Untuk di Provinsi Bengkulu saat ini Bang, kira-kira sudah ada berapa lembaga penyiaran ya Bang? Kalau yang untuk resmi gitu. Iya, kalau untuk televisi lokal kan hanya RBTV, BETV. Kemudian ada lembaga penyiaran SJJ namanya. SJJ itu televisi nasional, tapi punya stasiun di sini seperti Metro TV, RCTI dan lain-lain seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ada lembaga penyiaran radio. Radio ini ada RRI, ada sekitar 8 radio kalau di Bengkulu. 8 radio dan lembaga dan untuk TV-nya? Untuk TV yang lokal itu tadi 2. Baik. Nah ini mungkin bisa disampaikan Bang, pesannya dari KPID Provinsi Bengkulu kepada seluruh lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Bengkulu terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Ya, kami berpesan berharap agar lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Bengkulu terus mematuhi Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan mematuhi P3 SPS, terutama untuk lembaga penyiaran bisa menghadirkan konten lokal minimal 10% konten lokal. Nah, untuk media-media televisi lokal dan radio-radio lokal, kami berharap terus menampilkan informasi, terus memberikan edukasi, terus memberikan hiburan yang sehat, yang menjadi kontrol dan perekat sosial, sehingga kita makin cinta terhadap budaya kita. Baik. Nah mungkin ini terakhir Bang, pesan juga mungkin bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat warga Provinsi Bengkulu ya terkait dengan tema kita hari ini, bahwasannya sebagai masyarakat kita harus kritis gitu dalam memilah dan memilih informasi agar tidak gampang termakan informasi hoax nih Bang. Dan khususnya juga agar lebih cerdik gitu Bang dalam memilih informasi ini, bahwasannya sekalipun di era netizen journalism ini tidak semua yang disampaikan di media sosial itu benar gitu informasinya. Ya, kami terus mengajak agar masyarakat itu bisa memilih dan memilah informasi mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Dan kembali ke media-media yang
dapat dipercaya, kembali menonton televisi, kembali mendengarkan radio. Karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa media-media ini isi siarannya sudah melalui proses gitu loh. Melalui proses kurasi, ada proses editing, ada proses sebelum publis gitu ya. Sementara konten-konten yang ada di media sosial itu no-cut mbak istilahnya. Jadi dia rekam langsung tayang, dia rekam langsung tayang. Hanya cepat saja gitu loh. Sementara kalau di lembaga penyiaran, di televisi itu lebih akurat informasinya. Baik, luar biasa kami ucapkan terima kasih Bang tentunya sudah bersedia hadir di Studio RBTV memberikan informasi yang sangat luar biasa menarik sekali pada kita semua di sini, pada pemirsa RBTV terkait dengan penyiaran lokal yang sehat dan berkualitas. Tentunya kita berharap bersama bahwasannya setiap lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya dapat memberikan informasi yang akurat, mendidik dan juga sehat dan berkualitas. Dan akhirnya saya Melinda Sari dan narasumber kita Bang Teddy Cahyono